Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita bagaimana tibanya Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana awal Rasulullah tiba ke kota Madinah Al-Munawwarah itu tepat dengan seperti lahirnya Rasulullah SAW, yakni adalah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Walaupun ada yang menyatakan ulama sampainya hari Kamis, iya 12 Rabiul hari Kamis, tapi jumhur para ulama banyak yang menyatakan bahwa sampai hari Senin 12 Rabiul Awal. Ini lokasinya di Quba yang sekarang. Teman-teman, kalau seandainya ke Madinah, semoga nanti bisa ke Madinah, amin ya rabbal alamin. Di Quba ini itu Masya Allah banyak kebun-kebun kurma. Dan memang yang digambarkan di dalam Taurat, di dalam Injil, iya, bahwa yang namanya Nabi akhir zaman itu akan hadir, datang di atau di tempat Ardun Nakhlah. Maknanya adalah datang ke tempat yang penuh dengan kurma, penuh dengan pohon kurma. Disitulah mereka orang-orang Yahudi, punten, saya mampir sedikit. Waktu Rasulullah tiba ke kota Madinah, di kota Madinah itu kan, ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, insya Allah semua lupa. Ingat maksud saya ya. Jadi subhanallah itu ada Qainuqa, Nudair, Quraidah, kata orang-orang Yahudi semua kan. Nah mereka itu, kenapa mereka pada tinggal di kota Madinah pada waktu itu? Kenapa mereka itu pada mepet-mepet ke kota Madinah yang waktu itu namanya Yathrib? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya yang namanya Nabi akhir zaman itu akan datang ke tempat yang mana tempat itu banyak pohon kurmanya. Iya, maka mereka mepet di situ. Dan mereka memahami hal itu, di antara rahasia kenapa orang-orang Yahudi pada numpuk di sana. Mereka sudah paham, iya, tempat yang ada yaitu di antara dua gunung itu, iya, maka tinggallah di sana. Simpan dulu itu nanti orang-orang Yahudi, iya. Nah Rasulullah tiba, sebenarnya kalau perjalanan antara Mekah ke Madinah, ya mungkin kalau dikatakan 10 hari sampai. Normal 10 hari, 9 hari, lama-lama 11 hari. Rata-rata 10 hari. Tapi pada waktu itu Rasulullah karena jalannya pun tidak sesuai dengan jalan yang biasa dilakukan orang-orang safar, maka agak sedikit perlu waktu panjang. Sampai 12 atau 13 hari. Pada waktu itu ketika Rasulullah sudah berangkat dan ketika kabar Rasulullah sudah tidak ada di kota Mekah, orang-orang yang ada di Madinah berpikir, oh Rasulullah berangkat jam tanggal sekian berarti datangnya adalah tanggal sekian. Diperkirakan sekitar tanggal 10, diperkirakan sekitar tanggal 8. Maka dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11 itu para sahabat sudah Masya Allah sudah tidak tahan menahan rindu. Orang Madinah, Muhajirin, Ansor menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Terlebih lagi yang namanya para sahabat, Mus'ab bin Umair, Hamzah sudah di sana, Umar bin Khattab sudah di sana, Utsman bin Affan sudah di sana, semua para sahabat sudah di sana.
Dan setiap hari dengan mengatakan, ayo kita sambut Nabi Muhammad, ayo kita sambut Rasulullah, selalu demikian. Maka Masya Allah setiap habis fajar, setelah sholat fajar gitu ya, orang-orang yang tinggal di kota Madinah itu berangkat ke Quba. Gak terlalu jauh, sekitar paling jauh-jauhnya itu juga ya 7 kilo. Dekat-dekatnya antara 4-5 kilo jalan menuju ke Quba. Iya, apalagi sekarang teman-teman kalau dari Masjid Nabawi mau menuju Quba itu sudah ada jalan apa? Jalan yang sudah disiapkan. Tinggal jalan ke sana. Masya Allah, enak. Apalagi kalau misalnya setelah sholat isya lagi musim dingin, ataupun lagi musim dingin jam 8, jam 9 lagi insya Allah musim dingin. Ini lagi jalan ke sana. Enak, nyaman. Sudah disiapkan untuk jalan kaki menuju ke Quba. Nah Rasulullah SAW ditunggu di Quba. Para sahabat dari mulai fajar. Dari mungkin setelah sholat fajar sudah siap para sahabat ngumpul semua di Quba. Ngumpul di Quba semuanya. Lalu apa? Kira-kira jam 8 sudah pada naik ke pohon. Kenapa naik ke pohon? Ke pohon kurma pada melihat ke satu tempat yang mana tempat itu biasanya kedatangan Rasul atau kedatangan orang yang datang dari kota Mekah. Jadi semuanya, jadi para sahabat saking rindunya kepada Rasulullah menunggunya aja pada di atas pohon. Pada di atas pohon. Iya, pada nyender di atas pohon ngeliat aja. Nunggu. Nanti kira-kira kalau jam 10, jam 11 sudah mulai panas baru turun. Baru kembali ke rumahnya masing-masing. Karena memang diperkirakan kalau orang datang ke kota Madinah itu diperkirakan kira-kira jam 11 ke bawah atau jam 10 itu pada datang. Orang musafir dari manapun itu sudah dialokasikan ataupun sudah ditentukan istirahat di sana, istirahat di sini, berarti masuk ke kota Madinah kira-kira jam 10. Berarti kalau sudah jam setengah 11 itu rasa-rasanya apa? Nggak bakalan datang. Berarti besoknya lagi. Nunggu tuh cuma begitu. Naik ke atas, tunggu di atas. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 10, 10 seperempat, 10, 11, 10, 30 menit nggak ada. Udah turun nggak ada? Nggak ada, turun. Tanggal 10 nggak ada. Tanggal 11 tidak ada. Sudah mulai resah itu para sahabat itu. Ini datang nggak ya? Ada nggak ya? Jangan-jangan terjadi di jalan sesuatu yang tidak mengasihkan, tidak mengenakan. Ditunggu. Pas tanggal 12 Rabiul Awal. Semua para sahabat di kota ataupun di Quba. Naik beberapa orang kemana? Ke pohon. Begitu di atas pohon pada nunggu jam setengah 10 nggak ada, jam setengah 11 tidak ada. Pada turun. Tapi ada satu orang yang tidak turun. Itu adalah dari orang Yahudi. Jadi kedatangan Rasulullah yang penasaran itu, orang Yahudi juga penasaran kayak apa sih Muhammad itu gitu. Makanya dia duduk. Begitu orang pada turun, dia duduk aja di atas. Duduk aja, iya. Gak mau turun, diamin aja. Tiba-tiba, kira-kira jam 11. Subhanallah, itu kelihatan ada orang, gambaran-gambaran sedang berjalan, 3 orang sedang jalan mendekati. Pada saat itu orang muslimin sudah pada turun dari pohon kurma. Dan orang Yahudi ini beriak mengatakan, ya Bani Qailah. Bani Qailah ini adalah panggilan penghinaan dari orang Yahudi kepada siapa? Kepada Aus dan Khazraj. Nanti kita bahas itu. Kenapa dikatakan Bani Qailahnya. Tapi dia katakan, ya Bani Qailah. Hai Bani Qailah. Tuh ada orang yang kalian tunggu sudah datang. Maka cepat lagi naik ke atas. Ternyata begitu dicek dan dilihat. Ternyata subhanallah benar. Ada yang sedang berjalan menuju ke kota Madinah. Maka disitulah Masya Allah semua berdiri. Semua penuh dengan bahagia. Semua dengan penuh girang atau kegembiraan. Sampai mengatakan walaupun hadisnya itu lemah. Iya, tapi tidak bertabrakan dengan kenyataan. Apa? Menyampaikan dengan syair yang kita hafal. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Wajaba syukur alaina mada alillahi da. Ini adalah sambutan saat Rasulullah datang ke kota Madinah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Rasulullah SAW dikatakan badru itu artinya apa? Badru itu artinya apa? Bulan purnama. Jadi ketika Rasulullah datang, karena Masya Allah keindahan Rasulullah,
Maka semua menyatakan kata-kata yang indah ucapannya. Tola'al badru alaina. Masya Allah. Telah terbit kepada kami bulan purnama. Punten, saya ingin sampaikan. Min thaniyatil wada. Punten, saya tanya dulu. Teman-teman pernah dengar ini? Tola'al badru alaina. Iya kan? Terus. Min thaniyatil wada. Nah, punten. Saya ingin sampaikan. Telah datang kepada kami purnama dari thaniyatil wada. Apa thaniyatil wada? Punten. Thaniyatil wada, beberapa ulama menyatakan, ahli sejarah di kota Madinah. Di kota Madinah dulu ada yang namanya thaniyatil wada. Wada artinya apa? Pernah dengar tawaf wada? Apa wada artinya? Perpisahan. Thaniyatil wada artinya adalah ya di situ ada tempat saniyah ataupun ada semacam gunung sama gunung yang berdekatan seperti gang. Bisa dipahami gitu ya. Jadi kalau gunung ini gunung lebar banyak itu namanya apa? Misalnya gunung tapi ini lebar jalannya. Lembah. Iya, Masya Allah gitu ya. Nah ini gunung sama gunung mepet. Jadi kalau ke sana itu gelap. Karena apa? Karena dindingnya gunung, ininya gunung, jalan gitu. Dan pada waktu itu kalau ada orang lewat situ, itu kesamat lah kira-kira kalau zaman sekarang. Kalau orang lewat situ sakit. Dan kalau udah sakit, udah wadaan itu mati, udah selesai. Dadah gitulah kira-kira. Jadi thaniyatil wada itu tempat angker. Tempat mengerikan. Orang Madinah kalau mengatakan, awas itu thaniyatil wada. Saking sudah masyhurnya tempat itu, siapapun orang yang lewat situ, kalau lewat pasti sakit. Dan kalau sudah sakit pasti mati. Berarti udah berpisah. Thaniyatil wada. Udah terkenal itu. Dari turun-temurun kata-kata thaniyatil wada itu tempat angker. Tempat yang paling menakutkan. Tempat yang paling dijauhi oleh orang-orang pada waktu itu. Kenapa? Ini ngeri thaniyatil wada. Maka ada ritual khusus kalau mau orang lewat sana. Kalau nggak lewat sana muter jauh. Tapi kalau mau lewat sana dekat. Tapi ada ritual khusus, misalnya harus merangkak. Misalnya harus kasih suguhan ini. Misalnya harus kasih ini, kasih itu. Itulah gambarannya. Iya. Maka disebutlah dengan thaniyatil wada. Masya Allah. Dengan ucapannya thaniyatil wada. Iya. Itu yang diucapkannya thaniyatil wada. Iya. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Jadi dengan mengatakan min thaniyatil wada itu artinya adalah apa? Satu tempat yang gang kecil antara gunung dan gunung, lalu di situ tempatnya cukup angker. Orang pilih kalau mau muter jauh, mau dekat harus ada ritual khusus. Kemusyrikan di situ ada. Itu di Madinah pada waktu itu. Tapi punten, baru datang Rasulullah itu sudah menunjukkan hal ini salah dan tidak ada. Maka Rasulullah datangnya saja sudah mengobrak-ngabrik tentang akidah yang sesat. Makanya pada waktu itu tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Seakan tuh datangnya dari thaniyatil wada. Yang kalian bilang angker tuh Rasulullah datang dari thaniyatil wada. Apa yang perlu ditakuti? Maka sejak datang Rasulullah luntur sudah bahasa thaniyatil wada yang ditakuti itu. Nggak ada. Jadi Rasulullah datangnya ke kota Madinah saja sudah menghancurkan image buruk tentang thaniyatil wada. Baru datang, belum bicara apa-apa, baru datang aja. Ternyata thaniyatil wada cuma hoak doang, nggak ada masalah. Ternyata Rasulullah datang lewat situ itu, nggak merangkak, nggak itu, nggak ini, datang biasa saja, nggak pakai apa, nggak apa-apa. Min thaniyatil wada. Maka dengan gagahnya orang-orang muslim dengan mengatakan kalimatnya, termasuk orang-orang yang ansor atau muhajirin dengan tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Tuh dari thaniyatil wada. Jadi kalau sekarang teman-teman mengatakan thaniyatil wada, kenapa sampai orang agak sedikit kata-katanya tegas min thaniyatil wada? Karena untuk menghancurkan daripada pemikiran orang-orang pada zaman itu kalau thaniyatil wada itu adalah pembawa keburukan. Maka diucapkan tidak, bukan keburukan. Lihat Rasulullah datang dari masa thaniyatil wada. Buktinya aman-aman saja. Masya Allah. Datang dengan senang, gembira semuanya. Waduh, para sahabat gembira didatangi Rasulullah sampai para sahabat
mengatakan ucapannya yang sangat ahlan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, semua ya Rasulullah, ya Rasulullah memanggil. Tapi punten, yang datang kan ada siapa? Rasulullah bersama siapa sahabatnya? Abu Bakar. Lalu siapa lagi yang membawa apa namanya? Yang mengarahkan alurnya siapa? Uraiqah. Iya, punten. Rasulullah dan Abu Bakar itu wajahnya sama-sama. Masya Allah, enak untuk dipandang, enak untuk dilihat, senang untuk ditatap. Maka bagi orang Ansor yang belum pernah jumpa dengan Rasulullah, banyak yang salah. Sama Abu Bakar, ya Rasulullah, begitu ya. Sampai Abu Bakar, aduh manggil Rasulullah gimana nih? Iya, kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu mana Rasulullah, mana Abu Bakar dan mana Rasulullah. Saking banyaknya orang datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai ada mengatakan ya Rasulullah ke Abu Bakar, ada yang mengatakan ya Rasulullah pada Rasulullah. Itu benar. Lalu punten, kenapa ini menunjukkan wajahnya Abu Bakar ini adalah Masya Allah wajah juga yang teduh, wajah juga yang enak dilihat. Pokoknya ada yang mirip dengan wajah Abu Bakar. Bahkan kalau didekatkan itu seperti adik kakak. Ada yang kenal siapa? Mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq wajahnya. Itu adalah orang yang pandai berdagang, sahabat Rasul. Sampai Rasulullah mengatakan, orang ini kalau jualan pasir di padang pasir pasti laku. Orang ini kalau jualan pasir di padang pasir pasti laku. Siapa orang ini, sahabat ini? Abdurrahman bin Auf. Ini kalau didekatkan Abdurrahman bin Auf dengan Abu Bakar, apalagi kalau orang baru jumpa dengan Abu Bakar sekali, terus dia keluar ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, dia bilang ini Abu Bakar. Banyak persamaannya. Iya, sampai para ulama pada waktu itu, para ulama menyatakan andai Anda dikasih tulisan, nih kasih kertas semuanya. Terus tolong tulis perbedaan Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf, terus dilihatin. Maka Anda tidak akan pernah menemukan perbedaannya saking miripnya katanya. Iya, karena apa? Itulah yang namanya Abdurrahman dan Abu Bakar. Kita kembali lagi Abu Bakar As-Siddiq. Maka mulailah matahari jam 11 sampai, iya atau setengah 11 sampai, terus mendekati. Mulailah matahari itu mulai panas. Kalau jam 12 matahari sudah apa? Tengah panas. Maka disitulah Abu Bakar, Masya Allah tabarakallah, mengambil yang namanya kurma, daun kurma yang sudah kering ataupun yang sudah jatuh, diambil oleh Abu Bakar, lalu disimpannya di kepala Rasulullah agar Rasulullah tidak apa? Tidak kepanasan. Saat Abu Bakar memegangnya dan menyimpan di kepala Rasulullah, memayunginya, maka orang sudah tahu, oh yang dipayungi itu siapa? Rasulullah. Yang memayungi itu adalah Abu Bakar. Baru semuanya berhadap kepada Rasul. Ya Rasulullah tahu. Oh berarti ini temannya Abu Bakar. Temannya Rasulullah ini adalah Abu Bakar. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan, apakah benar begitu masuk Rasulullah dan Abu Bakar ke Quba banyak orang yang keliru memanggil Abu Bakar dengan sebutan Rasulullah? Iya. Kenapa? Karena wajahnya sama-sama bercahaya, wajahnya sama-sama enak untuk dipandang dan dilihat. Bagaimana masyarakat tahu kalau itu adalah Rasulullah dan ini adalah Abu Bakar? Begitu panas mulai tiba. Saat panas mulai tiba, Abu Bakar membawa yang namanya daun kurmanya yang sudah kering, lalu disimpannya di hadapan Rasulullah untuk dipayunginya. Orang tahu ini Rasulullah dan ini adalah siapa? Abu Bakar. Iya. Ini gambarannya. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW tiba di kota ataupun di Quba. Yang sampai hari ini, Masya Allah Quba ini sangat indah sekali. Iya. Lalu Rasulullah begitu tiba di kota Madinah ataupun belum ke kota Madinah tapi di Quba. Itu tinggal di satu tempat miliknya sangat terkenal. Kulthum ya Ibnul Hadam. Kulthum Ibnul Hadam. Lokasinya gini, kadang-kadang kalau teman-teman ke Quba itu tidak cuma sholat saja di situ, tapi di situ ada beberapa tempat yang sejarah sekeliling Masjid Quba. Satu adalah rumahnya Kulthum Ibnul Hadam dan Rasul tinggal di situ 3 hari atau 4 hari. Di mana lokasinya? Lokasinya nih, kalau kiblat ke sana, berarti kan dindingnya nih keluarlah ke arah depan masjid. Di depan arah masjid itu, di situ nanti ada semacam lahan kosong mungkin hanya beberapa meter saja, mungkin diameternya mungkin 7 meteran atau 10 meteran gitu ya. Di situ ada pohon kurmanya, disitulah lokasi
yang namanya Kulthum Ibnul Hadam. Di situ Rasul, dan ada tulisannya di situ. Ini adalah tempat Kulthum Ibnul Hadam. Disinilah Rasulullah tinggal dan di sini Rasulullah bermalam selama 4 hari. Ada tempatnya di situ. Cuma ya karena orang yang datang cuman ngelihat Kuba lalu nggak lihat mana sejarah tempat Rasulullah tinggal dan tempat Rasulullah tidur selama di kota Madinah. Maksudnya selama di Kuba, disitulah lokasinya. Disitulah lokasinya ada. Iya, mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa melaksanakan umroh. Amin. Iya. Nanti begitu kita, inilah tempat lokasi begitu datang Rasul tinggal di sini. Satu, yang kedua, ada juga seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'ad bin Khaythamah. Iya, Sa'ad bin Khaythamah ini adalah itu kalau dari tempat masjid punten dari tempat Kulthum Ibn Hadam. Iya, lalu Sa'ad bin Khaythamah ini nempel di masjid dan itu masih ada jendela. Jendela masjid itu, jendelanya sebelah kalau kita menghadap ke Kubanya, kita kiblat di belakang, lalu kita menghadap ke Kuba, gitu ya. Nah, di sebelah kirinya itulah ada jendela, dan disitulah tempat di mana orang-orang Ansor yang datang pada tinggal di sana istirahat. Begitu Rasulullah tiba, 3 hari setelah itu siapa yang datang? Ali bin Abi Thalib. Pagi Ali bin Abi Thalib datang, kira-kira jam 8, jam 9, atau jam 8, jam 10-nya datang lagi. Apa coba? Yang namanya punten, yang meninggalkan semua semua hartanya Suhaib Ar-Rumi. Nanti kita bahas sebentar lagi ya. Begitu Rasulullah datang, lalu diterima di tempat itu milik siapa? Yang namanya tempatnya adalah Kulthum Ibn Hadam. Tinggallah di sana Rasulullah. Dan di saat itu, masya Allah, apa yang dibidik Rasulullah SAW. Begitu duduk, Rasulullah katakan, yuk kita buat apa? Biar ngumpul di sini tempat yang baik, walaupun ini hanya sementara, karena ini adalah tempat begitu datang biar nanti di sana tempat Madinah, kampung halamannya yang memang akan tinggal di sana. Kita buatlah yang disebut dengan apa? Masjid. Maka sampai hari ini ada kata-katanya disebut dengan Masjid Quba. Masjid Quba, masya Allah. Iya, ada Masjid Quba di sana. Siapa yang membangun? Para sahabat. Dan Rasulullah ikut angkat. Berapa hari di sana? Senin, berarti Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalau dibilang hari Senin nyampe nih, berarti malamnya bermalam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat ke mana? Madinah. Punten, ini dulu pegang baik-baik ini. Berarti selama di Kuba apa yang terjadi? Saya akan sampaikan. Selama di Kuba apa yang terjadi? 1, hari ketiga di Kuba Ali bin Abi Thalib datang. Subhanallah. Dan Rasulullah senang. Ali bin Abi Thalib itu datang. Setelah Rasulullah pergi, tidak lama Ali bin Abi Thalib berangkat. Kenapa Ali bin Abi Thalib berangkatnya terlambat? Karena membagikan apa? Masih ingat? Amanah. Iya kan? Kan Rasulullah sebelum berangkat kasih amanah. Ali ini telah serahkan ini, serahkan ke sini, serahkan ke sini. Rasulullah pergi, Ali bin Abi Thalib tunggu besoknya menyerahkan amanah. Tahu nggak yang nitipin amanah kepada Rasulullah itu ada orang kafir nggak? Jawabannya banyak. Orang kafir nitipin ke Rasulullah. Iya, kan orang kafir ngerti kalau Rasulullah itu amanah. Heran gitu. Mereka tahu Rasulullah itu as-sadiqul amin. Jujur dan dapat dipercaya. Tapi kenapa? Nggak diikuti ajarannya. Mereka tahu. Bahkan Rasulullah terkenal dengan as-sadiqul amin. Orang yang jujur dan dapat dipercaya. Tapi punten, mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tapi hartanya disimpan di Rasulullah. Saking amanahnya Rasulullah tidak mentang-mentang ini kan harta kafir dibawa. Tidak. Panggil Ali, ini tolong serahkan ya. Ini punya fulan. Berangkat Rasulullah. Subhanallah. Nah, hari ketiga Rasulullah di Kuba, datang Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Rasulullah dengan bangga, dengan senang, dengan bahagia kedatangan Ali bin Abi Thalib. Langsung di hari yang sama, iya, itu datang yang namanya siapa? Suhaib. Iya, mendengar Suhaib. Orang ini datang ke kota Mekah dulunya dalam keadaan fakir miskin. Setelah itu jadi pedagang kaya dan menjadi orang terkaya, termasuk orang terkaya di kota Mekah. Lalu setelah itu pergi meninggalkan Mekah dan berangkat ke kota Madinah. Dalam perjalanan Suhaib ini sendiri. Begitu dalam perjalanan ketangkap sama orang-orang Quraisy. Suhaib, mau kemana kamu? Jujur, saya mau ke Madinah. Kamu mau ke Madinah, 40 orang yang jaga itu. 40 orang yang nangkap.
40 orang kira-kira. Suhaib mau kemana kamu? Saya mau ke Madinah. Mau ngapain ke Madinah? Saya nyusul Rasulullah. Lalu ditanya dengan mengatakan, wahai Suhaib, enak aja. Jitana su'alukan, kamu datang ke sini dalam keadaan fakir miskin, habis kaya kamu pergi. Iya, enak aja. Apa kata Suhaib? Dengan mengatakan, jika engkau mau menghalangi aku dalam perjalanan, kalian tahu, aku jago panah. Paling tidak 40 panah busur ini yang ada di tanganku, itu bisa tepat kepada kalian satu persatu. Walaupun nanti ujung-ujungnya aku mati, tapi minimal aku sudah bisa bunuh seberapa orang di antara kalian. Kata Suhaib, mau berantem? Ayo. Tapi aku tawarkan yang kedua. Kalian tahu aku orang kaya? Iya. Tapi lihat, aku gak bawa apa-apa. Hartaku aku simpan di tempat yang aman. Jika engkau mau, ambil hartaku, bebaskan aku. Masya Allah. Ini yang 40 birang mengatakan, ya udahlah, mendingan harta tunjukin aja di mana. Tunjukin aja. Disebutkanlah Suhaib, harta ada di sini, lokasinya ini, lokasinya ini, lokasi ini. Di mana nyimpen harta pada waktu itu zaman itu orang-orang? Ada yang tahu di mana kalau nyimpen harta dulu? Ditimbun. Di mana? Di bawah. Ditimbun ya di bawah. Kok bisa? Mereka tuh cerdas. Kalau sekarang kan naruh di bank, mungkin ya naruh di bank. Dulu tuh mana ada bang? Kalau nggak disimpan di tempat orang yang amanah, susah. Iya. Lalu apa caranya? Caranya adalah mereka malam-malam lihat bintang yang ada. Setelah itu dia lokasinya tepat dengan bintang itu. Maka dia gali, lalu simpan harta itu dan ditutup lagi. Berapa meter, mungkin berapa meter ditaruh, simpan. Udah selesai. Nanti kalau mau ngambil, gampang, gak sulit. Dengan apa? Ilmu bintang mereka lakukan. Cerdas, pintar. Coba kalau kita datang kepada pasir, naruh barang, insya Allah lupa. Di mana kemarin tandanya, yang mana nih tandanya? Repot ya. Itulah yang cerdasnya mereka. Makanya saya pernah sampaikan di awal, di pertemuan awal, jahiliyah. Pernah mendengarkan? Jahil itu bukan orang bodoh, bukan. Pintar mereka itu. Ilmu bintang tahu, arah mata angin tahu, mengetahui mana curah hujan yang akan tak datang di tempat mana lokasi tahu. Semua melalui apa? Arah bintang. Tapi kenapa dikatakan jahiliyah? Jawabannya, dikatakan jahiliyah karena apa? Karena mereka tahu benar tapi tidak pernah dibelanya. Tahu salah tapi mereka betah dengan kesalahan, itu jahiliyah. Punten, sekali lagi. Jahiliyah itu hakikatnya adalah tahu benar tapi gak dijalankan. Tahu salah tapi terus dijalankan, itu jahiliyah. Punten, kalau kaidah itu berlaku, sekarang saya tanya, kira-kira kita masuk jahiliyah gak? Masuk kayaknya ya. Pernah gak teman-teman melakukan kesalahan dan sadar itu kesalahan? Iya. Pernah gak tahu itu hak dan benar tapi teman-teman tidak mengerjakannya? Itulah maknanya dengan mengatakan jahiliyah. Itu perkataan Sayyid Qutb. Iya, di dalam Ma'alimu fi Thariqnya, di dalam di dalam apa itu tafsirnya, tafsir yang disampaikan oleh siapa? Oleh Sayyid Qutubnya, bahwa dengan mengatakan yang Dhilalul Quran ya tafsirnya, dengan menyebutkan bahwa jahiliyah itu adalah tahu benar tapi tidak diikuti, tahu benar tapi nggak dibela, tahu salah tapi malah dijalankan, tahu salah tapi masih dibela. Kalau ada orang membela sesuatu yang salah dan dirinya tahu itu adalah salah, jahiliyah. Kalau orang tahu itu benar tapi tidak dijalankan dan tidak diikutinya, itu jahiliyah. Makanya kalau seandainya kayaknya kalau kaidahnya seperti itu, kita ini punten ya, takut-takutnya masuk dalam perangkap jahiliyah. Bodoh? Tidak. Akhirnya Suhaib dengan mengatakan ucapannya, ambil di sini, di ukuran ini. Mereka paham semua. Oke, jelas. Dan percaya, udah berangkat. Harta bertahun-tahun yang diambil, yang dikumpulkan oleh Suhaib, dilepaskan demi untuk jumpa dengan Rasulullah SAW. Itu cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya. Maka punten ya, ketika dalam majelis ta'lim, tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada salah seorang ulama. Kami waktu itu kebetulan alhamdulillah qadarullah lagi hadir. Dia tanya, ya Syekh, saya mau tanya. Saya apa? Untuk mengukur kecintaan saya kepada Rasulullah, kira-kira apa yang harus aku bandingkan gitu ya.
Apa yang bisa ditawarkan dan apa yang bisa dibandingkan? Jawaban saya itu mengagetkan. Apa beliau bilang? Mau nggak dari lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu kehilangan, punten ya, semua hartamu, tapi jumpa dengan Rasulullah 1 menit, mau nggak? Mikir orang itu, enggak sih kayaknya. Kenapa? Kehilangan semuanya, jumpa ketemu Rasulullah 1 menit. Itu pertanyaan jelek juga sama kita gitu ya. Kehilangan itu, kehilangan itu. Tapi jumpa dengan Rasulullah 1 menit. Kalau benar-benar kangen mah gak peduli. Gak peduli. Itu saya hanya mengatakan kalau benar kangen, jumpa 1 menit itu luar biasa. Kenapa? Itu kalau kangen banget sama Rasulullah, kehilangan segala-galanya gak apa-apa. Yang penting apa? Ketemu Rasulullah. Lalu kita tanya, kenapa bisa punya jawaban itu gitu ya? Jawabannya dengan mengatakan, Anda tahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Iya, kami jawab semuanya. Bukankah Nabi ini adalah Nabi yang terkaya dan tidak pernah ada raja yang sekaya itu? Raja yang setinggi jabatannya seperti Nabi Sulaiman? Raja yang paling banyak prajuritnya seperti Nabi Sulaiman itu gak ada. Ketika dikirim pasukan ke Balqis, Ratu Balqis yang ada di mana? Di daerah Sabah, iya. Itu Yaman lah kira-kira ujung. Itu dikirim dari Palestina, pasukan. Tahu gak? Kepalanya sudah di Sabah. Ekornya masih di Palestina. Saking apanya itu pasukan? Saking banyak. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Beliau hanya mengatakan, ya Allah. Lihat, kata siapa? Kata Nabi Sulaiman, la tasbihatun wahidah. 1 kali tasbih yang aku ucapkan dari lisan ini, asal engkau menerimanya, andai harus diterima tasbihku ini diganti dengan harta yang aku miliki, aku rela. Yang penting tasbih diterima. Bilangin apa namanya, kita dibayangkan semua kekayaan akan hilang, kata Nabi Sulaiman. Apa-apa, yang penting 1 kali tasbih diterima. Karena apa? Karena aku sangat mencintai Allah. Diterima oleh Sang Pencipta, diterima oleh kekasihku. Iya, Syekh itu menjawab berdasarkan ke sana. Iya, memang kalau kita renungkan coba. Kalau benar-benar mencintai Rasulullah, rela gak kehilangan segala-galanya, lalu jumpa dengan Rasulullah 1 menit. Subhanallah, kadang 1 menit enggak, 1 jam masih enggak, sehari kayaknya enggak juga. Kenapa? Itulah terkadang orang ini kalau menyatakan lebih mencintai di atas segala-galanya, mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, itu benar. Mencintai Rasulullah di atas harta, mencintai Rasulullah di atas keluarga, mencintai Rasulullah di atas diri kita sendiri. Itu kan punten, syarat mencintai Rasulullah yang Rasul ajukan kepada kita. Jika engkau wahai Umar mencintaiku, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, mana lebih kau cintai? Keluargamu apa aku? Engkau ya Rasulullah. Benar. Mana yang lebih cintai? Hartamu apa aku? Engkau ya Rasulullah. Mana lebih kau cintai? Dirimu apa aku? Engkau ya Rasulullah. Itu syaratnya demikian. Suhaib, masa meninggalkan segala-galanya. Hanya untuk apa? Jumpa dengan Rasulullah. Hanya untuk apa? Bersama dengan Rasulullah. Cinta apa itu? Cinta apa? Dahsyat. Sementara kita mengaku cinta kepada Rasul, mungkin hanya senandung aja. Hanya senandung, kecintaannya bagaimana coba dirasakan. Rasa-rasanya kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, itu gak ada masjid yang terbengkalai pembangunannya, itu gak ada. Kalau seandainya benar-benar mencintai Rasulullah, itu gak ada anak yatim yang putus sekolah, itu gak ada itu. Kenapa? Kan kita benar-benar mencintai Rasulullah pun kan. Mencintai Rasulullah itu bukan hanya bersolawat saja. Cintai apa yang dicintai Rasulullah. Itu kan Rasulullah mencintai aitam. Tolong cintai itu. Iya, sampai Rasulullah kurang apa lagi? Rasulullah katakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang mencintai anak yatim. Itu seperti 2 jari ini. Itu kan apa ya? Kalau dikatakan apa? Sebagai pemberi semangat kepada kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Suhaib Ar-Rumi begitu datang. Tahu apa yang terjadi? Rasulullah sedang duduk begini, tiba-tiba didatangi Jibril. Ya Rasulullah, itu Suhaib datang. Dia telah begini. Rasulullah tahu. Dari siapa peristiwa ini tahu? Dari Jibril. Bayangin, Jibril alaihissalam. Yang kalau datang itu hanya menyampaikan wahyu. Hanya menyampaikan ayat, menyampaikan surat. Tapi hari itu datang hanya untuk menyampaikan ini Suhaib Ar-Rumi. Menukar semua harta kekayaannya hanya ingin ikut denganmu ke Madinah. Itu Jibril turun hanya informasikan itu. Jibril yang turun hanya untuk informasikan. Berarti kan, Masya Allah, luar biasa ini.
Maka Rasul berdiri ketika datang Suhaib Ar-Rumi. Lalu Rasulullah datang keluar. Rasulullah katakan sambil membentangkan tangannya mengatakan, Rabi halbai Aba Yahya, Rabi halbai Aba Yahya. Aba Yahya itu adalah kata lain daripada namanya Suhaib. Dengan mengatakan sungguh perniagaan yang sangat berharga. Perniagaan yang membawa keuntungan. Perniagaan yang membawa keberhasilan. Sambil dipeluk oleh Rasulullah SAW. Suhaib Ar-Rumi sambil mengatakan ucapannya, hanya engkau yang tahu ya Rasulullah tentang masalah ini. Subhanallah. Sungguh aku tidak heran ketika engkau tahu tentang masalah ini. Karena engkau Nabi dan engkau Rasul. Pasti sudah datang berita ini kepadamu. Ini adalah kejadian. Ini hari 4 hari ketika di kota Madinah kejadian. Datang Ali bin Abi Thalib. Lalu datang lagi siapa? Suhaib. Lalu apa lagi? Pembangunan masjid yang ada di Quba. Iya. Sampai dikatakanlah masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang didirikan dalam ketakwaan. Inilah masjid yang didirikan dalam ketakwaan. Kata siapa itu? Kata Allah. Karena apa? Karena nanti ketika Rasulullah dalam perang Khaybar, ya selesai perang, itu ternyata orang munafik bikin masjid. Orang munafik bikin masjid dekat daripada Masjid Quba ini. Untuk apa masjid ini didirikan? Masjid ini didirikan untuk menjadi masjid tandingan, masjid dirar. Sudah ada masjid, bikin lagi masjid. Untuk apa? Nggak tahu tujuannya. Ingin memecah belah mungkin. Maka di situ Rasulullah menginformasikan bakar masjid itu. Karena apa? Karena masjid ini tidak layak untuk berdiri. Karena masjid yang dibangun barusan oleh orang-orang munafik itu adalah masjid bukan karena ketakwaan. Tapi karena apa? Punten. Kalaulah ada dasar dalam Al-Quran adalah masjid ussisa ala taqwa. Kalau ini masjid didirikan dengan ketakwaan, mungkin ada masjid yang didirikan bukan karena ketakwaan. Mungkin ada masjid didirikan karena apa? Karena yang namanya agar apalah. Seperti itu gambaran. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau nanti teman-teman Masya Allah tabarakallah ditakdirkan oleh Allah. Kan yang namanya rizki itu Allah yang atur. Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah memiliki harta banyak. Lalu ingin bangun masjid. Bangunlah. Lalu jadikan masjid ini adalah masjid yang bisa digunakan untuk umum saja. Tidak ada embel-embelnya khusus untuk ini, khusus untuk ini, khusus untuk ini. Tidak. Masjid namanya nama masjid yang memang umum saja. Masjid apa ini? At-Taqwa. Selesai. At-Taqwa. Bagus. Iya, dalam artian tidak ada dengan mata embel-embel kemana. Ataupun masjid yang disebutkan dengan masjid ulamanya silahkan. Iya, karena Masya Allah luar biasa. Tapi mungkin ada masjid yang mana berdiri dengan masjid punten untuk sebagai apa? Perlawanan. Masjid yang namanya untuk memecah belah. Zaman itu ada. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk membakarnya pada waktu itu. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia Masya Allah semua masjid itu semuanya untuk apa? Menyatukan umat. Nanti kita akan lihat posisi masjid itu untuk apa ketika Rasulullah di kota Madinah. Ini kejadian. Lanjut lagi, apa selama 4 hari di sana? Ada riwayat hadis yang luar biasa. Ini diriwayatkan oleh Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah ini adalah orang putranya Huyai bin Akhtab, pimpinan Yahudi. Siapa namanya? Sofiyah. Ini Sofiyah pada waktu itu, ini langsung Sofiyah meriwayatkan. Ayahnya dan pamannya ngobrol. Dan Sofiyah udah dengar bahasanya. Apa yang diucapkan? Kata Sofiyah, saya mendengar waktu engkau datang ya Rasulullah. Gitu ya. Kemana? Kedatangan Rasulullah ke Quba. Lalu yang namanya orang-orang Yahudi pada ngumpul. Apa pada ngumpul? Saat engkau masih di Quba. Di situ ayahku kan pimpinan Yahudi, Sofiyah. Ini ayahnya Huyai bin Akhtab. Lalu pamannya pun pimpinan Yahudi. Lalu orang-orang yang ada di situ juga adalah orang-orang yang mengerti terhadap punten Taurat dan Injil. Mereka berkumpul. Dan Sofiyah ada di situ. Kata pamannya Sofiyah, Ahua itu artinya, apakah dia yang datang ke Quba itu adalah nabi yang ada dalam Taurat? Iya. Lalu ditanya lagi, tanda-tandanya? Iya. Keadaannya? Iya. Yakin itu nabi? Yakin.
Semua orang-orang Yahudi, pimpinan-pimpinan menyatakan, ya aku melihatnya, ya aku melihatnya. Berarti bisa dipastikan saat Rasulullah datang di Quba, itu orang-orang Yahudi pada ada nggak kira-kira? Ada. Menyaksikan dari tanda kenabian, cara bicara, cara untuk melakukan. Mereka sudah meyakini itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai iya itu yakin, diam semua. Lalu pamannya Sofia bertanya, wahai Kakanda ataupun Huyai, menurutmu apa yang harus kita kerjakan? Apa jawabannya? Kata Huyai bin Akhtab, karena aku yakin Muhammad itu nabi yang dijanjikan dalam Injil dan dalam Taurat, dan saya yakin itu adalah nabi, maka saya berjanji untuk memusuhinya sampai saya mati. Ngaco kan itu? Untuk memusuhinya sampai saya mati. Dengan mengatakan, saya akan menjadikan musuhnya abada dahar sampai kematian tiba menjemputku. Sofia kaget. Loh, yakin? Kok malah siap untuk memusuhinya sepanjang masa? Ada apa masalahnya? Ternyata satu masalahnya. Apa coba masalahnya? Karena yang namanya orang Yahudi berharap kalau nabinya itu datang dari Bani Israel. Jadi mereka tidak mau nabinya itu datang dari Bani Israel, mereka tidak mau. Makanya dia meyakini karena nabinya bukan dari Bani Israel, dia langsung mengatakan untuk mengabadikan permusuhan selama-lamanya. Dari situlah orang Yahudi memusuhi Rasulullah SAW. Dari situ mula-mulanya, kata Sofia. Seakan-akan mengatakan Sofia yang menyampaikan, Sofia radhiyallahu anha nanti menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Sofia menyatakan ucapannya, jika ingin tahu sejak kapan orang Yahudi itu mengikrarkan untuk memusuhi Rasulullah, ketika Rasulullah baru di Quba, itu intinya. Saat Rasulullah di Quba aja mereka sudah memasang bendera permusuhan dengan Rasulullah SAW. Itu saat di Quba. Na'udzubillah. Iya, ini waktu Rasulullah masih di mana? Quba. Ada lagi kejadian. Apalagi ketika Rasulullah di Quba, Masya Allah. Ini para ulama dengan tegas menyatakan Islamnya seseorang yang sangat terkenal. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Pernah mendengar nama Salman Al-Farisi? Karena apa? Karena kita berlalu untuk tahu secara singkat. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui Salman Al-Farisi itu ada dari Faris asli dan bapaknya itu ada Duhkan. Duhkan itu adalah penjaga api Majusi agar tidak mati. Jadi api itu selalu dinyalakan, selalu dinyalakan. Dan itu yang penjaganya itu ya bapaknya itu, jadi bapaknya itu penjaga api Majusi, berarti punya kedudukan mulia. Menjaga Tuhan kan keren itu. Karena Tuhan itu api. Karena menurut mereka yang namanya api itu memberikan cahaya. Berarti Tuhan itu ada cahaya, yaitu api. Bayangin, Tuhan dijaga. Oh hebat penjaga Tuhan itu. Siapa itu namanya? Bapaknya Salman. Dan itu Duhkan itu adalah boleh dikatakan orang yang punya kedudukan tinggi. Kenapa? Menjaga api. Punya anak namanya Salman. Saya singkat nih gambarannya. Untuk yang penting rangkaiannya dapat. Iya. Salman. Ini yang menceritakan Salman ini. Iya. Di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Nanti bagaimana cerita Salmannya? Di ujung kita ketemu. Lalu apa yang dikatakan? Salman Al-Farisi ini saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah dari Faris. Lalu ayahnya adalah penjaga api. Dan sangat sayang kepada Salman. Maka Salman ini selalu dipingit. Tahu dipingit ya? Saking cintanya, nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh. Tugasnya apa? Bantu bapak yuk, ngapain? Jaga api. Bantu bapak yuk, jadi ahli jagain api, jagain api. Karena untuk dididik untuk menjadi apa? Penjaga api. Tapi yang namanya ayahnya Salman ini kaya dan punya beberapa tempat perkebunan. Satu waktu karena kesibukan yang ada, wahai Salman, datang tolong kontrol yang namanya kebunku di sana. Tolong cek aja, jalan aja, lihat ada pekerja nggak? Mungkin begitu. Datanglah ke kebun, datang ke sana. Subhanallah, ternyata pulang dari kebun lagi jalan, mendengar ada senandung-senandung yang membuat dirinya enak didengar ini. Masuklah. Ternyata itu adalah gereja. Masuklah di gereja. Dan duduklah di gereja. Diamlah di gereja. Lalu dia tanya mengatakan, ini apa? Ini adalah agama Nasrani. Iya. Apa ini? Mengesahkan Allah? Iya, mengesahkan Allah. Punten ya, gambarannya dengan mengucapkan pada waktu itu yang namanya Nasrani itu banyak yang mengesahkan Allah. Bahkan beberapa banyak
yang namanya pendeta pada waktu itu yang menyarankan untuk Rasulullah saat berdagang di usia 14 tahun untuk kembali ke kota Mekah. Karena apa? Karena dia tahu kalau orang Yahudi itu ingin mengincarnya. Dan pendeta Buhairah itu adalah mengesahkan Allah. Banyak para pendeta mengesahkan Allah. Lihat nanti sebentar lagi kita lihat. Punten. Apa ini? Oh gitu ya. Ini enak sekali didengar. Wah, ini nyaman sekali. Menenangkan hati. Dibacakan ayat-ayat Allah yang ada di Injil. Iya. Ataupun kata-kata yang ada dalam didengarkan. Saat itu gak pulang-pulang. Saking asiknya. Pulang malam dimarahi sama ayahnya. Dari mana kamu? Begini ayah, saya datang ke ini datang ini. Baru saya menemukan sesuatu yang baru. Ini adalah kayaknya ajaran yang benar. Marah ayahnya, diikat dan dipenjarakan. Punten, ikat tangan, ikat semuanya. Tapi yang namanya anak kaya, orang kaya, punya kan pembantu-pembantunya. Bilangin ke pendeta sana, bilangin ke gereja sana. Iya, saya ingin kabur. Caranya bagaimana? Tolong tanya, agama itu pusatnya di mana? Saya langsung aja ke pusatnya. Batunya datang, jadi apa namanya? Kurir gitu ya. Jadi apa? Pembawa berita. Itu adanya di Syam. Tolong tanyain, ada gak rombongan perjalanan mau ke Syam? Ada, tanggal sekian. Oke, saya akan kabur, tolong bantu kabur saya ya. Iya. Di waktu yang telah ditentukan, kaburlah Salman secara singkat ke Syam. Pergi. Dan di situ tinggal belajar agama Nasrani. Ini cerita langsung dari Salman. Dapatlah di sana jumpa dengan bertanya, siapa orang yang paling alim di gereja ini? Tunjukkanlah. Ditunjuk orang paling alim. Lalu dia berkhidmat kepada itu, ternyata kecewa Salman Al-Farisi. Kenapa? Menemukan yang paling alim di gereja itu, ternyata punten banyak dustanya. Banyak dustanya apa? Ayo kumpulkan untuk sedekah, untuk ini. Dia bawa ditimbun. Untuk memperkaya diri. Tapi Salman Al-Farisi mengatakan, kalau saya bilang nanti siapa saya? Gitu kan? Tapi kalau seandainya saya bilang ini umat ditipu ini. Terjadi pada waktu itu. Ini kisah yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Ternyata setelah gak tahan dengan perilaku yang ada. Akhirnya Salman akan bicara, dengar dia itu bohong, dia itu gak bisa, dia itu bla 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 semuanya. Awal tidak percaya kepada Salman. Kalau gak percaya saya tahu di mana tempatnya. Benar begitu dibuka tempatnya, entah beberapa tempat. Memang itu ada emas, rata-rata emas. Lalu Salman dengan lihat ini siapa yang punya ini. Kan jamaahnya yang hadir gitu ya. Tahu, oh itu emas saya. Oh itu mas saya. Maka ketahuan ini adalah yang namanya pendusta. Lalu saat itu dihajarnya sampai mati. Dan tidak boleh untuk dikuburkan, disalib mereka itu. Maka digantilah di gereja itu dan seorang ternyata kata Salman. Aku mendapatkan guru yang baik pada waktu itu. Saking baiknya. Lalu gurunya itu dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Salman, kalau nanti aku mati. Iya, datangi teman saya yang sama dengan kebenaran yang aku punya di Irak. Mati gurunya datang ke Irak. Di Irak, Masya Allah ini yang namanya pendeta ini kaya. Tapi baik juga, sama. Dengan kekayaan ada, kerja-kerja, punyalah kambing, punyalah sapi. Ternyata sudah sepuh nih gereja yang ada atau namanya. Yang namanya gurunya yang ada di Irak ini. Dia tanya lagi. Seandainya engkau wafat, kemana saya pergi? Dijawablah. Wahai Salman, ini zamannya Nabi. Kalau kamu mau mengejar kebenaran, cari di tempat Arab. Yang mana tempat itu banyak pohon kurmanya. Karena Nabi itu akan datang ke sana. Ikuti, karena itu Nabi akhir zaman, Nabi yang harus engkau ikuti. Dan jika aku pun bisa mengikutinya, berjumpa dengannya, aku akan kejar. Tapi gak mungkin, aku sudah sepuh. Teringat. Tapi ingat Salman, Nabi itu nanti kamu bisa cek. Dia tidak menerima sedekah. Tapi dia menerima hadiah. Itu syarat. Tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Yang ketiga, Nabi itu punya tanda stempel kenabian di sini. Kamu cari. Itu adalah tanda Nabi. Baik, simpan, pegang. Wafatlah gurunya. Tapi wafat gurunya dia punya kambing, dia punya sapi, punya apa. Nunggu di Irak, mudah-mudahan ada kafilah yang datang dari Arab. Qadarullah ada. Kalian dari bangsa Arab? Iya. Boleh ikut kami ke sana.
Kata para pedagang Arab, kamu ikut kami punya apa? Ini saya punya sapi, ini saya punya kambing, ambil semuanya. Yang penting saya bisa ke Arab. Yang banyak pohon kurmanya lah gitu kira-kira. Oh tahu, oh ya jalan, ayo jalan. Sepakat, di jalan, diikat, di jalan, dipenjarain, di jalan, dijual. Siapa yang dijual itu? Salman, jadilah budak. Subhanallah, punten. Setelah beliau jadi budak, dijual. Qadarullah untuk persingkat, pembelinya adalah orang Yahudi. Dan ternyata orang Yahudi itu orang Madinah. Subhanallah. Begitu Salman masuk kota Madinah, ya Allah, ini mungkin rahasiamu. Coba kalau gak jadi budak, nyampe ke Madinah gak kira-kira? Tidak. Maka sesuatu yang terkadang menyakitkan, merendahkan seakan-akan, padahal Allah ingin menunjukkan sesuatu yang terhebat untuk kita. Lihat Salman, jadi budak, iya untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi harus dibayar. Dibayar apa? Jadi budak. Punten, apa yang terjadi? Setelah akhirnya Salman Al-Farisi nyampe ke sana, jadi budak. Di kota Madinah, iya jadi budak. Selama di kota Madinah hanya nunggu-nunggu kapan ini datang, kapan ini datang, kapan ini datang. Begitu sedang di Kuba, memang kurma itu di Kuba. Lagi panen ke Kuba, tiba-tiba ada orang-orang ngobrol majikannya, orang-orang Yahudi bilang, itu ada yang namanya Muhammad, ngaku nabi baru datang. Kata Salman, hampir aku jatuh dari pohon itu. Karena ingin buru-buru mendengar kata-kata itu. Sampai saya lupa adab, tata krama. Kenapa? Kalau dulu yang namanya budak tuh gak ada harganya. Gak boleh nimrung, gak boleh nguping, gak boleh kepo, gak boleh itu. Tiba-tiba begitu mendengar mengatakan ada namanya Muhammad itu, tiba-tiba turun. Muhammad yang mana? Ditampar Salman itu. Kamu siapa? Ngomong tentang Muhammad, dengar-dengar itu, kamu siapa? Dimarahin, dipukulin. Salman juga merasa iya ya, saking apanya? Antusiasnya. Maka cari sendiri. Di Kuba dekat. Ketahuan di Kuba, maka datanglah Salman kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Bertahun-tahun merindukannya. Sekarang berada di hadapan Rasulullah Salman Al-Farisi ini. Lalu datang dan mengucapkan kata-kata yang diucapkan. Kalimat yang ada. Karena Nasrani. Iya. Mengesahkan Allah. Diatakan ucapannya, kalimatnya. Assalamualaikum Rasul. Jawaban. Kata Rasulullah, siapa Anda? Saya Salman. Ya Muhammad, masih dikatakan Muhammad. Ya Muhammad, engkau sungguh jauh dalam perjalanan. Cukup jauh dalam perjalanan. Iya. Maka ini aku kasih sedekah untukmu. Kurma sebagai perjalanan jauh. Aku akan sampaikan selamat datang di kota Madinah. Ini kurma sebagai sedekah dariku. Rasulullah katakan, oh iya, terima kasih Salman. Salman tidak ada di situ. Ke belakang ngintip. Ini dibilang sedekah gimana? Tiba-tiba Rasulullah, ayo para sahabat datang. Makan. Ayo silakan makan. Dan Salman melihat Rasulullah sama sekali tidak mengambil kurma itu. Kenapa? Karena itu sedekah. Kata Salman, benar nih kata guru saya ini. Yang namanya Nabi tidak makan sedekah. Subhanallah. Ini kata-kata yang luar biasa. Oh, besoknya lagi atau beberapa saat datang lagi. Ya Muhammad, ini hadiah untukmu. Kurma lagi. Begitu hadiah. Oh ini hadiah. Oh ya terima kasih. Terima kasih Salman. Ayo para sahabat makan. Ngambil Rasulullah makan. Kata Salman, dua benar ini. Ada. Berarti tidak menerima sedekah. Tapi menerima hadiah. Dapat Salman. Subhanallah. Yang ketiganya. Ada beberapa riwayat. Tapi kan gak mungkin bisa ngelihat ini kan. Tapi Salman kapan ngelihatnya ini? Ada belakangnya ini. Salman berdiri. Qadarullah ada yang meninggal di kota Madinah. Tapi nanti setelah itu. Iya setelah itunya nanti. Tapi yang jelas di kota Madinah ada yang meninggal. Jadi beberapa saat Salman ingin melihat tanda kenabian. Di Kuba gak berhasil. Di Madinah mendengar ada yang wafat. Iya Utsman bin Maz'un. Kalau tidak keliru yang pertama kali meninggal dari sahabat. Rasulullah menguburkannya. Dan pasti kalau Rasulullah menguburkan berharap ketika ngangkat ketika itu. Mungkin akan nampak pakaiannya di sini. Maka Salman selagi Rasulullah sedang memelihara jenazah atau apa. Di belakangnya aja ngelihat. Di belakangnya ngintip-ngintip. Sampai para sahabat dengan mengatakan. Ini apa di belakang-belakang ini. Cuman ya gak bicara aja. Tapi Rasul tertutup. Tiba-tiba selesai duduk semuanya. Rasul Salman sini. Salman ke sini. Ada apa ya Muhammad? Dibuka. Ini yang ingin kamu lihat.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah, ini kejadian kepada Salman Al-Farisi. Lalu Salman Al-Farisi ditanya, apa yang membuat kamu ingin melihat ini? Apa? Barulah Salman menceritakan, ya Rasulullah, aku adalah, nah itu ceritanya yang tadi saya sampaikan. Jadi Salman menceritakan ini setelah Rasul bertanya, apa yang membuat kamu ingin melihat ini? Coba apa? Jadi begini ya Rasul, sebentar. Para sahabat kumpul. Dengarkan cerita Salman. Jadi Salman Al-Farisi menceritakan kabar ini di depan Rasulullah dan di depan para sahabat. Masya Allah. Ini dia. Iya. Maka itulah yang terjadi. Jadi selama 4 hari di Masjid Quba. Apa penyambutan yang dikatakan Saniyatil Wada itu apa? Iya. Yang kedua, lalu datang di sana pembangunan untuk masjid yang ada di sana. Rasulullah bangun. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi di sana? Kedatangannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu Suhaib. Lalu apa? Islamnya Salman. Lalu apa tadi? Jangan terlewatkan. Apa tadi? Orang Yahudi, Huyai bin Akhtab tidak mau beriman dengan apa yang didapatkannya. Itulah kejadian. Sampailah hari Jumat baru berangkat menuju ke Madinah. Iya. Di hari Jumat, subhanallah, iya, berangkat ke sana sampai dari Kuba ini berangkat di pagi hari, lalu sampai, maka disitulah Rasulullah SAW dalam perjalanan, kalau dikatakan wadi Raunewana, atau dikatakan punten Ranuna, itu adalah sebuah lembah. Di situ Rasulullah melaksanakan sholat apa? Jumat. Jadi pertama kali sholat Jumat Rasulullah perjalanan antara apa? Quba dan Nabawi atau Masjid Nabawi. Itu Jumat pagi berangkat lalu sholat Jumat. Pertama kali Rasulullah sholat Jumat, ada yang mengatakan di Diyar Bani Salim. Di lembah itu sholat Rasulullah sholat Jumat. Pertama kali di situ. Yang dihadiri oleh 40 orang sahabat. Maka Imam Syafi'i menyatakan kalau sholat Jumat itu paling tidak harus dihadiri berapa? 40 orang. Tapi beberapa imam yang lain mengatakan ini bukan jadi satu syarat. Karena pas waktu itu kebetulan 40 orang. Jadi kalau pada waktu itu yang hadir itu hanya 20 orang, masa akan dijadikan syarat 20 orang? Kalau kebetulan hari itu waktu hadir itu 10 orang, masa akan dijadikan kaidah 10 orang? Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan karena yang pertama kali hadir sholat Jumat itu 40 orang, maka 40 orang. Karena apa? Karena setelah itu tidak pernah terjadi buat Rasulullah sholat Jumat kurang dari 40 orang. Jadi paham itu ya? Jadi itu alasan Imam Syafi'i. Kenapa harus 40 orang? Karena setelah itu tidak pernah terjadi buat Rasulullah sholat Jumat kurang dari 40 orang. Tapi para imam yang lain mengatakan 40 orang itu tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Karena pada waktu itu sebagai kebetulan. Makanya ketika zaman Covid kemarin, ada gak sholat Jumat di rumahnya masing-masing? Ada kan? Ada yang ambil sholat duhur aja, silakan. Ada yang mengatakan, enggak saya sholat Jumat aja walaupun cuma 5 orang, cuma 10 orang, ya silakan. Karena apa? Karena tidak dijadikan kaidah bahwa harus 40 orang, silakan. Makanya ada di beberapa masjid yang sholat Jumat kurang dari 40 orang. Bahkan ada beberapa masjid yang 40 orang tapi di situ ada perempuannya. Boleh nggak perempuan Jumatan? Boleh nggak perempuan Jumatan? Boleh, silakan perempuan Jumatan. Ya kalau perempuan habis Jumatan, sholat duhur apa enggak? Gak usah, selesai dengan sholat Jumatnya tanpa mengurangi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, tapi yang jelas dia mengatakan kalau sudah sholat Jumat tidak lagi sholat duhur kecuali sholat asar. Itu gambaran dalam hadis Rasulullah SAW. Maka di situ datang sampailah ke kota Madinah, masya Allah. Begitu di kota Madinah ribut sahabat, ya Rasulullah di rumah kami ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah. Punten, apa yang Rasulullah kerjakan begitu sampai ke kota Madinah? Apa yang dikerjakan? Yang sampai kota. Terus yang keduanya, di rumah siapa Rasulullah tinggal begitu masuk kota Madinah? Kalau belum ada rumah. Di rumah siapa? Dan kenapa alasannya Rasulullah memilih di rumah sahabat itu? Padahal puluhan sahabat meminta menarik-narik untanya Rasul. Ya Rasul di rumah kami ya Rasulullah. Udah Rasulullah di rumah kami, di rumah kami. Tapi Rasul memilih dengan sahabat Rasul. Saya sebut aja namanya dengan mengatakan Abu Ayyub. Rasul memilih di rumah Abu Ayyub. Kenapa memilih di rumah Abu Ayyub? Satu itu. Setelah itu, apa yang dilakukan Rasulullah begitu tiba ke kota Madinah? Apa yang dikerjakan? Ada beberapa hal yang Rasulullah kerjakan di kota Madinah. Apa saja? Insya Allah bulan depan kita lanjutkan.
Jadi bulan yang akan datang, bulan depan kita lanjutkan setibanya Rasulullah kota Madinah. Kalau tadi penyambutan di Quba, ya, apa yang terjadi di Quba selama 4 hari itu disampaikan. Tapi nanti sampai ke kota Madinah, Masya Allah mulai PR buat Rasulullah. Nampak munafik muncul, orang yang cari mukanya itu orang munafik ada kelihatan. Tapi Rasulullah bagaimana cara memperlakukan hal itu semuanya. Pimpinan yang bukan hanya sekedar ceritanya, kisahnya kita dengar, tapi di situ adalah penuh dengan akhlak dan hikmah yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan singkat dari apa yang sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin. Sukses untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat dalam melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Doanya juga untuk ibu saya yang alhamdulillah mulai dalam keadaan baik, sudah mulai sehat. Alhamdulillah, moga diberikan kesehatan juga untuk orang tua kita. Dan alhamdulillah ponakan saya juga yang kita selalu doakan alhamdulillah hadir di situ ya, Dika, alhamdulillah masih menjaga kesehatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hari tepat ini juga selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfina washfi maradal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang sudah disiapkan? Ada, Bu. Silakan. Allah barik fik. Sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Baik, insyaallah jazakumullah khair kepada Ustaz Abi Maki yang telah memberikan materi untuk kita sama-sama belajar. Ada 2 pertanyaan, Abi. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana Rasulullah berhasil menjaga keseimbangan yang adil dan kasih sayang antara Gimana kurang suara saya kurang. Bagaimana Rasulullah berhasil menjaga keseimbangan yang adil dan kasih sayang antara menjalankan tugas kenabian yang masif dan mendunia dengan perannya sebagai kepala rumah tangga dan suami yang juga harus dipenuhi hak-haknya. Masya Allah. Inilah kalau digambarkan ya, mungkin nanti pertanyaan ini akan terjawab di setiap perjalanan sirah Nabi dalam perjalanan. Namun singkatnya, bagaimana untuk menjadikan keseimbangan yang ada? Rasulullah sangat pandai saat berperan di mana. Rasulullah saat menjadi pemimpin dalam peperangan, seorang jenderal dalam peperangan, tegas, suara lantang, itu Rasulullah. Tapi begitu masuk di dalam rumah, Rasulullah katakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Peranan Rasulullah sebagai ayah contoh buat setiap ayah. Peranan menjadi seorang pemimpin contoh bagi setiap para pemimpin. Bahkan Rasulullah contoh sebagai pedagang, contoh sebagai penggembala yang terbaik, contoh sebagai dalam artian apa itu petani, sampai punya labelnya sendiri, kurma ajwa itu made in Rasulullah, itu tangannya Rasulullah yang membuat, mencampur-campurkan itu. Jadi apapun Rasulullah sebagai peranan yang dipegang sukses. Intinya kapan saat menjadi suami beginilah jadi suami, saat menjadi ayah beginilah ayah, saat menjadi kakek begitulah kakek, saat pedagang beginilah pedagang, tidak pernah ketukar. Bayangkan ada perkataan Umar bin Khattab, memang benar. Perkataan Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah, dia katakan, wahai anakku, jadilah engkau kalau bisa manja kepada istrimu, tapi kalau di luar engkau harus jadi singa. Itu gambarannya. Jangan kebalik, di luar manja, di rumah jadi singa. Itu kebalik itu. Mungkin ketika di perjalanan ataupun lagi Rasulullah kalau lagi diperangkan, kata-katanya serang, mundur, kanan, kiri, keras. Tapi begitu di rumah paling lembut. Masya Allah. Gak ketukar. Bayangin kalau di rumah jadi singa. Mana airnya? Mana anduknya? Udah begitu di luar, diem aja. Itu jadi memble, itu jangan ketukar gitu ya. Maka peranan apapun dilakukan Rasulullah selalu sukses. Itulah gambarnya. Itulah yang dikatakan uswatun hasanah. Bagaimana cara menjadikan keseimbangannya? Jawabannya adalah menyempurnakan peranan apa yang beliau lakukan. Sebagai apa? Seorang ayah begini.
Seorang pimpinan dalam peperangan begini. Ketika mengurus dalam urusan rapat begini. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sukses dalam peranan apapun. Seperti itu ya. Nanti kita bahas bagaimana peranan-peranan itu berjalan. Iya. Wallahu alam. Silahkan. Ada lagi? Mangga. Baik, pertanyaan kedua. Saya punya buku Sirah Nabawiyah, tapi ceritanya berbeda. Apakah karena ini pengarangnya yang berbeda atau memang terdapat perbedaan pendapat dalam penyampaian sirahnya, Bu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ketika dalam Sirah Nabawiyah, ketika dengan menyatakan saya harus dilihat. Pertama dengan mengatakan insya Allah secara garis besar itu adalah semuanya dalam artian yang sama alurnya. Dalam perbedaan harus lihat perbedaannya dari segi yang mana. Karena apa punten? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika melihat perjalanan Sirah Nabawiyah, pastinya kita harus melihat kitabnya, bukunya. Ini siapa yang menulis, siapa yang mengarang, siapa yang menyampaikan. Karena apa? Takutnya ada yang nyusupin dengan hal-hal yang punten keluar daripada syariat yang ada. Tapi mungkin kalau teman-teman ingin mengatakan, Abi Maki yang disampaikan dari awal dari mana kitab yang ada? Mungkin kalau saya menyampaikan satu pegangan adalah dari satu mungkin dikatakan Hadaiqul Anwar ada. Lalu ada lagi yang disebut dengan yang paling masyhur kita di Indonesia itu pun kita ambil itu adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Lalu kita juga memegang daripada yang namanya punten apa namanya disebut Ala Khuttal Habib yang disampaikan oleh Amr Khalid, lalu disampaikan Sirah Nabawiyah yang ada disampaikan oleh Dr. Tariq Suwaidan, bahkan Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Syekh Nabil Awadi, lalu Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Syahid Al-Qarni, iya, dan disampaikan juga Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh An-Nadawi. Lalu Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Syarah Ibnu Hisham ataupun Ibnu Hisham, itulah sirah-sirah Nabawiyah yang dirangkum untuk disampaikan di depan ibu dan bapak. Tapi kalau ibu bapak bertanya mengatakan, saya ingin yang simpel aja, satu aja, punten, bukan apa-apa, ambillah paling mudah dipahami, paling runutnya enak, itu Ar-Rahiqul Makhtum yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu Ar-Rahiqul Makhtum karangan siapa? Syekh Shafiur Rahman Mubarak Furi. Iya. Tapi banyak sekali kitab-kitab sirah atau buku-buku sirah. Jadi ketika mengambil buku sirah, cek dulu ini karangannya siapa, dari mana, karena itu sangat penting sekali. Iya, wallahu alam. Terima kasih. Allah barik fiik. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Abi Maki.